إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah dan pertolongan darinya kembali kita bisa hadir melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendatangi pasar. Lalu beliau berkata kepada orang-orang yang ada di pasar, "Kenapa kalian masih di sini? Sementara warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan di masjid. Sedang dibagikan di Masjid Nabawi. Warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kalau orang bercerita warisan, semua suka warisan. Ya, senang dengan warisan. Saking senangnya warisan, kadang orang tuanya pun dilaporkan ke polisi. Sallallahu alaihi. Nih, Abu Hurairah bilang, "Kenapa masih di sini? Sementara warisan Nabi sudah dibagi di masjid." Akhirnya orang-orang pun datang ke masjid, tinggalkan pasar. Si pembelinya, si penjualnya. Sesampainya di masjid, mereka perhatikan, enggak ada orang bagi warisan ini. Subhanallah. Akhirnya mereka kembali ke pasar. Dijumpai Abu Hurairah. "Ya Abu Hurairah, kau tanya, kamu katakan tadi, ya warisan Rasul dibagi di masjid. Kami tidak menjumpai orang-orang membagi warisan. Terus siapa yang kalian jumpai?" "Kami hanya lihat ada orang yang sholat, ada orang baca Quran, ada orang yang belajar agama." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itulah warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jemaah sekalian ya, Masya Allah. Dan warisan ini kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau warisan dunia ditinggal jemaah sekalian, enggak dibawa masuk ke dalam kubur. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama." Para nabi itu tidak ada yang mewariskan dinar dan dirham, enggak ada. Walakin warithul ilma. Akan tetapi para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu agama. Faman akhadha akhadha bihazzin wafir. Siapa yang mengambil warisan itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Walillahil hamd. Saat ini kita sedang berada di majelis yang mana dibagikan warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengambil warisan ini, Allah angkat derajatnya. Allah angkat kemuliaannya di dunia dan akhirat.
Siapa yang bilang? Allah yang katakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Beberapa derajat. Allahu Akbar. Perhatikan jemaah sekalian, betapa butuhnya kita dengan ilmu syar'i, betapa butuhnya kita dengan keimanan dan menjaga iman. Dan di antara sebab-sebab terjaganya iman adalah belajar agama. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua DKM Masjid kita cintai karena Allah SWT, bahwa malam ini lanjutan dari materi sebelumnya, ya, menjemput Ramadan dengan ilmu dan amal. Jamaah sekalian, ilmu ini imam, amalan makmumnya, sebagaimana dijelaskan oleh siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Hubungan ilmu dan amal seperti hubungan antara imam dan makmum. Makmum mengikut imam. Jika imamnya takbir, dia takbir. Jika imamnya ruku, dia ruku. Tidak boleh makmum mendahului imam. Maka demikianlah jemaah sekalian, seorang muslim sebelum dia beramal, dia ilmui dulu amalan itu. Supaya apa? Supaya amalan itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya beliau menulis satu bab yang berjudul Babul Ilmi Qabla Al-Qawl Amal. Bab tentang ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Baik, hubungannya dengan bulan suci Ramadan, kita ingin memfokuskan pada pembahasan puasa. Karena puasa ini adalah amalan inti di bulan Ramadan. Yang lainnya ngikut. Salat tarawihnya ngikut, ya kan? Buka puasanya ngikut, bagian dari puasa itu sendiri tentunya, ya. Yang lainnya ngikut, baca Quran ngikut. Iya, inti ibadah inti di bulan suci Ramadan adalah puasanya. Oleh karena itu, ini akan kita bahas secara singkat insyaallah taala. Di sini saya tidak merasa lebih pintar, lebih tahu dari jemaah sekalian, tapi bersifat saling mengingatkan. Ya, kita ulang-ulang pelajaran. Baratnya pisau, Pak, kan kalau lama disimpan itu biasa karatang, ya. Ini kita asah kembali jemaah sekalian, kan? Masalahnya sekali setahun. Biasa kadang ada yang luput jemaah sekalian. Maka saya katakan, mari kita asah kembali pemahaman kita, ilmu kita, agar apa? Betul-betul kita siap menghadapi Ramadan. Kan kasihan kalau kambingnya sudah sudah direbahkan, ternyata pisaunya belum ditajamkan. Nah, jemaah sekalian, jadi alangkah bagusnya semua sudah siap sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, hormat dan saya muliakan, dan ini saya akan ambil dari kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi, ya, dengan judul Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz. Baik, saya langsung masuk. Qala al-musannif rahimahullah taala, penulis berkata, Kitabus Siyam, kitab yang membahas tentang puasa. Ya, apa sih pengertian puasanya mas sekalian, Bapak Ibu? Puasa itu bahasa Arabnya dari kata soma, yasumu sauman atau siaman, yang memiliki arti secara bahasa al-imsak, menahan. Kalau orang Makassar bilang aparang, imsak artinya menahan. Ini istilah lain dari puasa, menahan. Imsak, siam. Ya mas sekalian, sayangnya istilah imsak ini, istilah imsak kalau kita lihat di jadwal imsakiyah Ramadan adalah waktu 10 menit sebelum masuknya subuh. Dan di sini ada kekeliruan. Kenapa jemaah? Kalau sudah imsak berhenti makan, ya kan? Padahal inja kopinna si cangkiri, ero inji nairu kopinna ni pawa miribainenna amari makita takna imsak mi. Ini pemahaman yang perlu kita luruskan.
Ya mas kalian, ya imsak itu bukan ini masalahnya diistilahkan imsak. Imsak itu imsak kata lain dari puasa itu sendiri. Sementara namanya puasa kapan mulainya jemaah? Ketika masuk waktu subuh jemaah sekalian. Nah, bahkan makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan waktu subuh loh, Bapak Ibu. Sahabat yang pernah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahurnya bertanya, berapa interval waktu jarak antara makan sahurnya Nabi dengan sholat subuh, masuknya subuh? Ya, maka sahabat ini menjawab, kira-kira 50 ayat. Ya, makan sahurnya Nabi, mulai Nabi makan sahur dengan jarak dengan sholat subuh, azan subuh maksudnya itu kira-kira 50 ayat. Ayatnya tidak panjang, tidak pendek, tidak cepat, tidak lambat. Kira-kira berapa menit itu Bapak Ibu? 50 ayat. Enggak panjang, enggak pendek. Mungkin sekitar ya 20 menitan. Paling lama 30 menit, paling lama. Itulah waktu sahur yang paling ideal, yang paling bagus jemaah sekalian. Justru sebagian kaum muslimin jemaah sekalian hormati dan saya muliakan, ya rata-rata orang Pak makan sahurnya jam berapa? Minta maaf ini saya bertanya. Kita jam 4, jam 4 satu jam ya. Ya nggak apa-apa jam 4 kan biasa masih mau ngopi lagi, ya kan? Sebentar ada cemilan lagi. Pokoknya tenang apa, ya kan? Bapak Ibu, hormati dan saya muliakan, kenapa makan sahur itu didekatkan ke waktu subuh? Di antara hikmahnya Bapak Ibu agar tidak lama kita puasa, ya kan? Tidak lama kita menahan. Bayangkan Bapak Ibu kalau makan sahurnya jam 2, nampak metindra, ya kan kasihan lama puasanya dia. Sementara Allah mencintai hambanya, merahmati hambanya. Allah tidak mau bikin susah kita. Maka ditetapkanlah waktu sahur itu di waktu yang dekat dengan subuh. Sahur itu sendiri kan waktu Pak, Bu ya. Waktu sesaat sebelum masuknya waktu subuh. Disitulah. Makanya Nabi katakan as-sahuru barakah. Inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahannya. Ini penting jangan sekali. Kita ulang-ulang lagi nih, ya, agar oh ya, ternyata nanti ini insyaallah sahurnya saya ini dekat waktu subuh. Tapi jangan juga bami nanya inja, ya setengah kaca, karena Ustaz gimana ini? Masih ada setengah piring ini. Pernahkah dengar hadis kalau sementara makan, ya, dan azan berkumandang, Pak la busumin habiskan makanan yang ada di piring, empat tidak nombong, tidak tambah. Ya, benarkah pendapat ini? Maka ulama menjelaskan bahwa hadis ini ya menjelaskan tentang azan pertama. Bapak Ibu sekalian, ya kan? Di zaman Nabi subuhnya itu dua kali azan jamaah sekalian. Azan pertama membangunkan orang yang tidur untuk bangun witir, untuk puasa sahur. Dan mengingatkan orang yang sedang sholat bahwa witir maki, ya, segera segera sahur. Nah, kalau kita sementara sahur dengar azan pertama, lanjutkan makannya. Adapun azan kedua yang menandakan masuknya subuh, tidak sami itu kalau kita cambok, kalau kita lanjut karena sudah masuk waktu subuh. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, pemahaman seperti ini kita perlu segar-segarkan lagi agar tidak salah paham. Karena ada Pak, dia bilang nakan ustaz kah? Ada hadisnya. Kalau sementara makan azan, habiskan yang ada di piring. Yang penting jangan ditambah. Tidak, ya, tidak dipahami secara lebih jauh. Oh, ternyata hadis ini menjelaskan tentang azan pertama. Soalannya kita ini cuma satu kali azan, ya. Azannya ketika sudah masuk waktu subuh, maka tidak bisa diterapkan hadis itu. Belum lagi sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini lemah. Ya, jemaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kita masuk pada pengertian puasa secara istilah. Ya, Syekh Shalih
Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa pengertian puasa secara istilah adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil akli wasyurbi wa sairil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubisy syamsi. Puasa itu adalah beribadah kepada Allah. Ya, menyembah Allah dengan cara apa? Menahan diri dari makan dan minum serta pembatal-pembatal puasa lainnya. Ya, mulai dari terbitnya subuh, terbitnya fajar. Dan fajar itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama namanya fajar kadzib, bukan ini. Dia datang kemudian pergi, muncul dan terbenam, ya, hilang. Ini fajar yang pertama. Fajar yang dimaksud di sini adalah fajar yang kedua, yakni fajar shadiq. Fajar yang betul-betul fajar. Munculnya di ufuk timur, ya. Keadaannya lebih terang dari tempat yang lain, dari ufuk yang lain. Itu pertanda maksudnya subuh. Ya sekalian saya hormati dan saya muliakan. Inilah mulai kita berpuasa. Saya ingat dulu waktu saya kecil Bapak Ibu, kata orang tua, kalau terlambat ki bangun, yang penting jangan buka jendela. Pernah dengar? Pernah ki dengar? Pernah? Betul lah? Yang penting jangan buka jendela, jangan buka pintu, jangan bicara, langsung ke dapur makan. Subhanallah, biar jam 6. Wah, subhanallah. Ini tidak benar jamaah sekalian, ya. Tidak benar. Ya, tidak seperti itu maksudnya. Barakallahu fikum, ya. Yang jelas kalau kita sudah tahu sudah masuk subuh, maka tidak boleh lagi makan. Tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Baik jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu kami sarankan di sini jemaah sekalian, tabik yang tukang adzan. Tadi malam di 2 malam lalu ditanyakan juga di daerah Barabaraya, kami juga isi kajian. Pak Ustaz, ini pengurus masjid sudah sepakat Pak Ustaz, bahwa ketika sudah masuk waktu buka, jangan dulu azan, ya. Kira-kira dikasih dulu waktu kita jeda 15 menit buka, baru azan. Jadi saya tanya maksudnya apa? Maksudnya supaya orang-orang yang ada di rumah itu bisa kudu nikmati makanannya, baru datang ke masjid. Karena kalau dia dengar sudah azan, dia tidak ingin terlambat, akhirnya tidak tuntas makannya datang ke masjid. Saya bilang kayaknya ini perlu diperbaiki. Saya bilang begini, bagus. Yang tukang azan itu, yang muadzin bawa memang makanannya, minumannya di tempat azan. Ketika masuk waktu segera azan, jangan tunda. Atau ketika sudah masuk waktu, tukang azannya minum dulu, ya. Dia batalkan dulu puasanya, dia selesaikan dulu puasanya. Setelah minum 2-3 teguk air, selesai urusannya, dia azan. Iya kan? Karena boleh jadi ada orang yang di rumah menunggu azan di masjidnya. Ya sekalian, dan ini yang benar, jangan ditunda azan. Nah, setelah azan, kasih interval waktu kira-kira 15 menit, jangan cepat-cepat qomat. Itu yang benar. Jangan azannya yang diundur, qomatnya yang diundur. Oh begitu Bos? Iya begitu. Dan memang disunnahkan, bagus saya lihat di sini. Alhamdulillah setelah azan tidak langsung qomat. Ada sholat sunnah di situ. Karena memang Nabi SAW bersabda, ya, sallu qoblal maghrib, tsumma qala fi tsalits liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, kemudian Nabi kata untuk yang ketiga kalinya bagi yang mau. Sudah cocok seperti yang kita lakukan ini. Ini yang bagus. Ya, ini yang benar. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Hukum puasa itu sendiri. Yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Penulis mengatakan shaumur Ramadan rukunun min arkanil Islam wa fardun min faraidihi. Bahwasanya puasa Ramadan ini Bapak Ibu salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan salah satu kewajiban dari kewajiban dalam agama. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa puasa Ramadan ini
kedudukannya amat sangat tinggi. Dia rukun, Bapak Ibu. Namanya rukun itu bukan sekedar wajib. Terus sekalian ya, banyak kewajiban-kewajiban dalam agama, banyak perintah-perintah dalam agama, tapi yang masuk rukun hanya 5. Yang masuk rukun hanya 5. Ini menunjukkan apa? 5 ini termasuk ibadah yang sangat agung. Sama kalau kita berbicara Nabi dan Rasul, Bapak Ibu. Berapa Nabi dan Rasul yang diceritakan kisahnya dalam Quran? 25 Nabi. Tapi yang tidak diceritakan lebih banyak. Iya kan? Sampai-sampai Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan dalam kitabnya Minhajul Muslim bahwa jumlah Nabi dan Rasul yang diutus 124.000. Saking banyaknya. Tapi yang dicerita dalam Quran 25. 25 ini yang masuk kategori ulil azmi minar rusul hanya 5. Siapa dia? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk ulul azmi. Sama dengan ibadah, jamaah. Ibadah itu banyak sekali, tapi yang masuk 5 besar hanya 5. Satu diantaranya puasa. Sehingga dihadirkan dalam hati kita ini bahwa puasa ini adalah ibadah yang sangat agung, yang akan mengangkat derajat seorang hamba, yang pahalanya sangat luar biasa. Baik jemaah sekalian, apa dalilnya? Kita bicara agama berarti bicara dalil. Mana dalilnya bahwa puasa itu adalah salah satu rukun, salah satu kewajiban? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah yang wajibkan. Allah katakan kutiba. Ya, bukan ustadz yang mewajibkan, tapi Allah dari langit langsung mewajibkan atas orang-orang Islam, orang-orang mukmin bahwa puasa hukumnya wajib. Bahkan Allah memberitakan, mengabarkan sebagaimana Allah telah mewajibkan atas orang-orang sebelum kita. Coba jemaah sekalian, saking pentingnya puasa ini bukan hanya untuk umat Islam, semua umat nabi-nabi sebelumnya diperintah untuk berpuasa. Ini menunjukkan betapa agungnya puasa ini, dan tujuan dari puasa Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, hadis yang menjelaskan tentang puasa ini termasuk dari rukun-rukun agama. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Ya, Islam dibangun di atas 5 pilar. Jadi seperti bangunan, Islam ini ada pilarnya. Pilarnya ada 5. Ya, yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini pilar yang paling pokok. Ya mas sekalian. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Yang keempat, wa hajjil bait. Yang kelima, wa shaumi Ramadan. Puasa Ramadan. Subhanallah. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Ya. Kemudian selanjutnya kata beliau, wajibatil ummatu ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ullimat minad dini bid darurah wa anna munkirahu kafir murtad wa anil Islam. Dan umat Islam telah sepakat jemaah sekalian bahwasanya kewajiban puasa Ramadan atau wajibnya puasa Ramadan tanpa ada silang pendapat. Ya. Tidak ada satupun dari umat ini kecuali mereka seluruhnya mengatakan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya sekalian ya, hukumnya wajib. Oleh karena itu jika ada orang yang mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib, maka kata beliau di sini berarti dia telah ingkar. Ya, maka dia telah keluar dari agama. Kalau dia tidak meyakini hukum wajibnya. Artinya gini Bapak Ibu, sekiranya ada orang yang berpuasa Ramadan, puasa bahkan sempurna puasanya, cukup 1 bulan. Tapi ketika ditanya, puasa Ramadan yang kamu jalankan itu hukumnya apa? Nah, karena hukumnya sunnah. Misalnya, dia yakini dalam hatinya bahwa puasa Ramadan hukumnya sunnah. Pertanyaan saya adalah, apakah puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak, Pak? Kita, Pak, tapi puasanya sah atau tidak? Puasa Ramadan ini, dia berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, tapi ketika ditanya hukumnya apa puasa Ramadan yang kamu jalankan, dia bilang sunnah aja. Kira-kira puasanya sah atau tidak, Pak? Ya, tidak sah. Tidak sah. Contoh misalnya ada orang sholat maghrib,
Tahu? Bahwa dia katakan sholat maghrib tidak wajib. Apa sholat maghribnya sah? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dibangun di atas keyakinan bahwa sholat maghrib tidak wajib, sementara Allah wajibkan. Jelas ini? Jelas sekalian saya hormati dan saya muliakan? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Kok dikatakan sunnah? Wajib ini. Kenapa? Konsekuensinya, kalau dia katakan sunnah, artinya boleh puasa, boleh tidak. Ya, sekiranya dia tidak puasa, dia menyangka tidak berdosa. Ya kan sunnah ji. Apa definisi sunnah? Bapak Ibu, sunnah jika dikerja dapat pahala, jika ditinggalkan tidak dosa. Walaupun rugi, tapi tidak berdosa kan? Berarti orang tadi yang menjalankan ibadah puasa, dia sangka bahwasanya sekiranya dia tidak puasa tidak berdosa. Ya, tapi dia puasa karena cari pahala. Ini salah, keliru. Sementara definisi wajib adalah jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis, Nabi dalam keadaan tertidur dibawa oleh dua malaikat naik ke atas bukit yang tinggi. Sesampainya di puncak, dia melihat, ya, menyaksikan apa itu? Pemandangan yang mengerikan. Ada orang yang digantung, Pak. Ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Lalu dari dua ujung sisi mulutnya ini disobek dan keluar darah mengalir. Maka Nabi bertanya, siapa orang ini? Maka dua malaikat mengatakan, inilah orang yang berbuka sebelum waktunya. Artinya apa? Bahwasanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu mendapat hukuman. Kenapa? Karena wajib. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan dia menyangka bahwa puasa Ramadan tidak wajib, maka puasanya batal. Puasanya batal. Oleh karena itu penting, Pak, meyakini itu. Oh iya ya, puasa yang saya jalankan wajib ya, harus. Karena Nabi katakan innamal a'malu min niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan bersama dengan niatnya. Maka jika ada orang yang sholat maghrib kemudian dia katakan sholat maghrib saya niatkan sunnah, tidak sah sholat maghribnya. Jika ada orang yang berpuasa Ramadan lalu dia mengatakan puasa Ramadan saya niatkan sunnah, maka puasa Ramadannya tidak sah. Kenapa? Karena dibangun di atas keyakinan yang keliru. Harus ada keyakinan dalam hati, hukumnya wajib. Siapa yang bilang wajib? Allah yang bilang kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Tiba-tiba Nabi bilang tidak wajib ji, sunnah ji. Allah Ustaz. Nah ini bahaya, Pak, merusak keyakinan. Saya pernah baca tulisan, Pak, di salah satu koran, saya 10 tahun 6 korannya. Dia tulis di situ bahwa sholat tidak wajib. Sholat hanya kebutuhan. Coba, Pak. Apa artinya butuh? Kalau butuh saya sholat. Kalau tidak butuh, kan tidak perlu, kan tidak butuhnya. Makan saya makan ketika butuh. Kalau tidak butuh karena kenyangnya nggak usah makan. Ini bahaya. Bahaya keyakinan ini, Pak. Memang betul. Benar Bapak Ibu, sepakat kita bahwa sholat itu kebutuhan. Betul. Kita sepakat bahwa puasa itu kebutuhan, tapi bersamaan itu hukumnya wajib. Pak ya? Kita butuh sholat, kita butuh puasa. Benar, semua yang Allah wajibkan pasti kita butuh. Ibaratnya makanan, Pak, itu makanan pokok, itu wajib. Ya Pak, oh sekalian. Jadi sholat, puasa, zakat dan semua yang wajib itu, Pak, makanan pokoknya hati. Iya kan? Sholat sunat dan yang lainnya itu penyempurnanya. Iya kan? Istilahnya 5 sehat 4 sempurna. Kamu gitu Pak ya, Bapak sekalian. Semua yang Allah wajibkan pasti kita butuhkan dan bersifat darurat. Tapi ingat, semua ini harus disertai dengan keyakinan bahwa hukumnya wajib. Jelas Pak Haji? Jelas Di? Jadi percaya maki bahwa kalau ada orang sholat maghrib nanggap tidak wajib, tidak sah puasa sholatnya. Itu yang jauh dari itu katanya kemarin saya gimana ulangi? ada juga keyakinan yang itu bahwa ini sunnah hanya wajib, tidak ilmunya di situ. Tidak ilmu di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya tahu, kalau dia orang Islam, Pak, pasti nak tahu bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ya kan?
sebodoh-bodohnya orang Islam, biar yang tidak sholat bahkan tahu itu bahwa puasa Ramadan wajib. Kecuali kemudian puasa Syawal, puasa Senin Kamis, Pak ya. Kayaknya nih ilmu begini atas semua orang deh, Pak. Artinya kalau ada orang Islam tidak tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib, kayak dipertanyakan, entah ya mungkin bahkan maaf contoh Pak, ini coba bagi tes, nggak usah orang Islam, tetangga tak yang non Muslim tanya ki, Pak, menurut orang Islam Pak, itu puasa Ramadan wajib atau tidak? Wajib lah. Orang di luar Islam Pak, tahu itu, iya betul nggak Pak? Tahu itu, apalagi orang Islam. Kalau ada orang Islam tidak tahu bahwa sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, waduh, ini dipertanyakan ini. Dipertanyakan Pak. Setahu saya nggak ada. Kalau ada yang tidak tahu, aduh, jauh sekali dari ilmu agama. Jauh sekali, dan kalau tidak tahu dikasih tahu. Kalau tidak tahu kasih tahu, wajib hukumnya. Pak ya, anggaplah tidak betul, beritahu dia bahwa wajib Pak. Ya, tidak sah itu. Jadi kasih tahu kan begini, Pak, kalau Bapak bilang puasa Ramadan tidak wajib, tidak sah itu puasa tak? Yakini dalam hati tak wajib. Allah yang bilang Pak, Nabi yang bilang. Ini makanya ini penting sekali ini ilmu begini Pak, diulang-ulang supaya tadi seperti parang Pak, perlu diasah lagi supaya apa namanya benar kita didudukkan perkaranya. Bapak Ibu sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Seperti itulah. Jauh sekalian, kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan keutamaan puasa. Banyak sekali dalil Pak yang menjelaskan tentang keutamaan puasa, tapi saya cukupkan menyebut satu dalil saja karena ini sebenarnya waktunya sangat sempit ya sekalian, sangat sedikit. Ini kalau mau dibahas ini bisa sampai 10 kali pertemuan, tapi nggak apa-apa, saya singkat-singkat Pak ya, nggak apa-apa ya. Setidaknya apa yang tidak bisa seluruhnya jangan ditinggalkan semuanya, ya kan Bapak sekalian, kita singkat-singkat. Di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa sekaligus adabnya. Kalau tadi disebutkan tentang pengertiannya, di mana di situ disebutkan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ayo kita ulang-ulang dulu. Ada berapa yang membatalkan puasa Bapak Ibu? 1. Nah, singkat-singkat ini, makan dan minum secara sengaja. Yang kedua apa? Iya, hubungan suami istri siang hari. Yang ketiga, apa yang ketiga membatalkan puasa? Bapak sekalian, muntah dengan sengaja. Tidak sengaja muntah? Enggak. Terus yang berikutnya, yang keempat, apa yang keempat? Berniat untuk berbuka. Ya puasa. Turekun. Kasagi nasum kemi puing. Naninun duduk nyetok ketu pakai bu. Tidak jadi. Simpang. Ayam begini sudah batal itu. Karena sudah kuat keinginannya untuk berbuka. Adapun segala lintasan pikiran belum dianggap. Nginum aneh, belum. Tapi pernah kan nginum deh, ya kan? Kuinun to jeme, nyetok kata pakai bu natong ke gitu Pak, tenan jari, batal sudah puasanya, kuat niatnya. Jauh sekalian, saya hormati dan saya muliakan ya. Ini diantara hal yang membatalkan, kuat niatnya untuk berbuka. Baik. Kemudian yang kelima. Di antara pembatal puasa adalah sebagian ulama berpendapat berbekam. Sebagian, tapi ini khilaf. Kalau kondisi fisiknya lemah kemudian dia berbekam dan bisa melemahkan fisik, itu bisa batal. Tapi kalau kondisinya kuat di badannya dan dia butuh untuk berbekam, maka puasanya tidak batal. Baik. Kemudian selanjutnya termasuk yang membatalkan puasa untuk perempuan, dalam keadaan dia puasa tiba-tiba datang bulan. 5 menit sebelum masuk waktu buka, 5 menit mau sekalian. Sekarang saya tanya dulu ibu, kira-kira kalau misalnya ibu-ibu 5 menit sebelum masuk maghrib datang bulan, puasanya batal tidak ibu-ibu? Batal enggak? Atau kita bilang tak kalah mi Pak Ustaz, 5 menit mami, batal atau tidak? Batal ibu sekalian ya, dan harus diganti di hari berikutnya. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya suntikan? Suntik. Disuntik kan, biasa orang disuntik kan? Batal puasanya atau tidak? Suntikan nih. Maka dirinci oleh para ulama, jika suntikannya mengandung vitamin makanan, batal. Seperti infus, batal. Tapi kalau suntikannya hanya suntikan tetanus, ya
suntikan antivirus, maka ini tidak membatalkan puasa. Ibu-ibu bikin kue papa buka, mau nak tahu manis atau tidak ini? Nah coba, batal atau tidak? Hah? Batal atau tidak? Yang batal pula sisiru, yang mana telan, batal gitu. Tapi secara ujung lidah saja tidak ditelan, karena yang dianggap itu yang turun. Tidak membatalkan, tidak masalah. Pertanyaan saya, turere dudui, siang bolongin, ya, dia kumpul air liurnya, vegan nak isi taguan nih, sah atau tidak? Iya Pak, ini penting kita aja jelaskan nih. Karena waktu saya kecil, saya diajar, saya punya sepupu, Di, kalau puasa orang tidak boleh telan air liur, udah. Jadi biru-biru, terus kita buang-buang, keringnya kasihan tenggorokan. Sekalian, pertanyaan saya ulang, nah kumpul ke air liurnya cukup untuk 1 kali tegukan, batal atau tidak? Saya minum sedikit, bismillah. Batal atau tidak? Enggak batal. Tidak batal, nyawa sekalian. Saya hormati dan saya muliakan. Dan ilmu seperti ini kita perlu ulang. Siang bolong panas sekali, boleh enggak nyelam di kolam? Panas sekali nih, boleh enggak nyelam? Mandi di siang bolong, panas ini, kita mandi deh. Boleh atau tidak? Boleh jemaah sekalian. Karena yang dilarang itu makan, minum. Bahkan Umar bin Khattab ketika panas terik, bajunya narendam baru nak pakai. Apalagi di Saudi Arabia panas Pak, ya kan? Panas sekali cuaca, bajunya narendam, maksudnya dikasih air baru dipakai. Berdingin-dingin, ini dibolehkan. Ini contoh jemaah sekalian, hormati dan saya muliakan, hal-hal yang perlu kita ulang-ulang. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa ada 6. Ada 6. Yang pertama, muslim. Kalau tidak muslim, nggak sah puasanya. Yang kedua, apa yang kedua? Akil, berakal. Jadi kalau ada orang tidak puasa, itu artinya mirip-mirip orang tidak berakal. Saya tidak mengatakan dia tidak berakal, tapi kalau mau kita tidak puasa, silahkan, dengan syarat tidak berakal ke dulu, ya kan? Tidak berakal, karena orang yang tidak berakal boleh tidak puasa. Ya, jemaah sekalian. Yang ketiga, balik, umur balik. Sudah, nakana kasar balik ini, balik. Ya. Bagaimana anak-anak yang masih umur tamyiz 7 tahun? Boleh nggak berpuasa? Dianjurkan untuk orang tua anak ini mendidik anaknya untuk puasa. Mendidik, walaupun belum balik. Ketika dia sudah mampu, ya kayaknya bisa anakku ini puasa. Ya, dididik dia puasa. Tapi jangan dididik puasa setengah hari. Kamu nak puasa sudah jam 12, buka makin nak. Kenapa ada puasa setengah jam 12 siang buka? Enggak ada itu. Jangan dididik anak puasa setengah hari, Bapak Ibu sekalian. Pun nak nonton nak kuliah tidak bisa, lebih jangan dulu. Tapi kalau kita lihat ini kuat cuma cipuru naji, cari kebiasaannya, alihkan pikirannya. Alihkan pikirannya pada yang lain. Ya, supaya apa? Nah lupa ini cipuru, insyaallah 2-3 hari terbiasa, nanti akan bisa setelah itu. Dan insyaallah anak ini walaupun dia tidak berdosa kalau tidak puasa, tapi dengan puasanya anak siapa yang dapat pahala Bapak Ibu? Siapa yang dapat pahala? Orang tuanya yang dapat pahala karena dia telah mendidik anaknya. Untuk apa dididik? Untuk pembiasaan. Dan demikianlah keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik anak mereka berpuasa sekalipun belum balik. Syarat keempat. Apa syarat keempat Bapak Ibu sekalian? Sahih. As-sahih, sehat. Ya, sehat. Berarti orang yang boleh tidak puasa orang yang sakit. Pertanyaannya, orang yang sakit boleh nggak dia berpuasa? Boleh nggak berpuasa orang sakit? Boleh tidak? Orang sakit. Dirinci, ada 3 keadaan orang sakit. Ini penting. Rincian-rincian ini penting ya mas sekalian. 1, jika sakitnya adalah sakit yang ringan. Oke? Tidak berat dan tidak membahayakan. Saya ulangi, jika sakitnya ringan, tidak berat, tidak membahayakan, maka yang seperti ini wajib dia puasa. Gasingka, ya,
Urusan di sini dengan garing apa Ustaz? Ngapa nanti lagi puasa garing ya? Garing apa? Urusan nggak? Kecil ringan, ya kan? Ibu-ibu potong-potong apa sayur, natabes kede lima na ujun ecera kasaki kak buka mak. Siapa bilang? Ini juga pada saya dengar orang kalau berdarah katanya karo puasanya makruh. Tidak benar. Tidak benar. Jangan sekalian ya. Maka jika sakit yang seperti ini, saya ulangi, sakitnya ringan, tidak berat dan tidak membahayakan, wajib dia puasa. Kondisi kedua, sakit yang kedua, sakitnya berat tapi tidak membahayakan jiwa. Saya ulangi, sakitnya berat tapi tidak membahayakan jiwanya. Ayo, yang begini puasa atau tidak? Sebaiknya dia berbuka. Berat ki? Berat untuk dia, tapi tidak membahayakan jiwanya. Jika seperti ini, boleh dia berbuka. Tapi kalau mau puasa juga boleh. Jelas? Jelas ini? Yang kedua, kalau yang pertama wajib puasa. Yang kedua, boleh puasa, boleh tidak. Kondisi sakit yang ketiga. Sakitnya, kapan dia berpuasa, maka terkumpul dua hal. Berat dan membahayakan. Tidak semua yang berat itu membahayakan, Pak ya. Berat, betul lagi, membahayakan, terancam jiwanya. Pertanyaannya, puasa atau tidak? Puasa atau tidak? Tidak. Kalau dia puasa, boleh atau tidak? Tidak boleh. Bahkan ulama katakan haram hukumnya dia berpuasa. Apa dalilnya? Wala taqtulu ya anfusakum. Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Dia sudah tahu an-nikri minna sulumi sungut dingin ya kan, pucat pasi di mukanya gara-gara tidak puasa. Dia pertahankan, enggak boleh, harus segera diimpus. Impus. Enggak boleh, haram hukumnya dia puasa. Dia biasakan jiwanya, ini penting. Jangan mengatakan mana pun tak puasa mati tonjak, lebih baik mati dalam keadaan puasa. Enggak. Ini pentingnya fikih. Ya kan Pak ya? 3 kondisi sakit. Sakit yang ringan tidak membahayakan, wajib puasa. Sakit yang berat tapi tidak membahayakan, berpuasa lebih bagus. Berpuasa lebih bagus, berbuka lebih bagus. Tapi kalau dia puasa boleh. Kondisinya berat dan membahayakan, haram dia puasa, wajib dia buka. Pertanyaannya, diganti atau tidak? Atau bayar fidyah? Bayar fidyah atau ganti? Ayo Bapak Ibu, ganti atau fidyah? Ada bilang fidyah bukan, diganti bukan fidyah. Oke, kondisi berikutnya yang keempat. Ini penting saya jelaskan nih. Sakit yang tidak diharapkan sembuh. Ya kan? Sakit yang tidak mungkin sembuh. Pertanyaannya adalah, orang ini wajib puasa atau tidak? Wajib puasa atau tidak? Enggak wajib. Pertanyaannya, bayar fidyah atau bayar kalah? Fidyah lah. Fidyah. Ya kan caranya. Nah, pertanyaannya adalah, ada orang tua tidak mampu lagi puasa. Tidak mampu dia puasa jamaah sekalian. Lemah fisiknya. Dia qada atau fidyah? Pasti fidyah. Ada orang tua masih kuat tapi pikun. Tahu pikun ya? Pikun. Masih kuat, pikun. Halo ami. Baru-baru ngandre karena tidak pernah ngandre. Nampai mengarip karena subuh binne. Ya kan? Terus Allah bangia. Pertanyaannya, ini wajib puasa atau tidak? Tidak. Apa yang dia harus lakukan? Qada atau fidyah? Qada atau fidyah? Tidak ada. Enggak. Tidak. Ini penting. Tidak wajib. Tidak ada fidyah, tidak ada qada. Apanya mau qada, apanya mau fidyah? Nah, ini diserupakan dengan orang gila. Ya kan? Yang sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Ya kan? Pikun sama dengan orang tidak waras, sama anak kecil, tidak bayar fidyah, tidak bayar qada, tidak ada kewajiban baginya. Tidak ada kewajiban baginya. Ini jamaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Hal-hal seperti ini perlu kita ulang agar lebih mantap lagi pelajaran kita. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Berapa menit lagi nih? 3 menit lagi. Wow, tinggal sedikit ya. Ya sekalian, baik. Saya ingin menyampaikan di sini pesan penting untuk kita yang akan berpuasa ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dan hadis ini jamaah sekalian muttafaqun alaih, disepakati ke Sahih Bukhari Muslim.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalannya anak Adam untuk dia kecuali puasa. Itu dahsyatnya puasa, Pak. Fa innahu li wa ana ajazibih. Puasa itu untuk saya, dan saya sendiri akan memberikan pahalanya kelak di akhirat. Allahu Akbar. Ini keistimewaan puasa yang tidak dimiliki oleh ibadah lainnya. Ya, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fungsi puasa perisai jemaah sekalian, ya. Kemudian kata Nabi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab wala yajhal. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan jaga lisan, jangan cerita jorok, ya, jangan teriak, jangan memperbodoh diri. Ini penting Bapak Ibu. Tapi ulama katakan, orang yang tidak mampu menjaga lisannya sementara dia berpuasa, puasa ben tapi balai-balai, puasa ben tapi adu domba, puasa ben tapi gosip, maka ulama katakan puasanya sah secara syar'i, tapi pahalanya batal. Pahalanya hilang ya sekalian. Ini yang perlu kita puasakan. Ternyata puasa Pak Adik bukan sekedar tidak makan dan minum, tapi ini dijaga, dipuasakan lisannya mas sekalian. Jemaah sekalian, entah waktu tadi boleh saya sempurnakan hadisnya Pak? Gitu, boleh sedikit lagi. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in syatamu ahadun aw qatal falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mencela dia dan mengajak dia untuk berkelahi, hendaknya dia mengatakan inni shaim, saya puasa. Coba lihat tadi, orang puasa, kita lihat pertama dia jaga dirinya untuk tidak mengganggu orang, dia jaga lisannya agar tidak menyakiti hati orang, dia jaga perbuatannya untuk tidak mengganggu orang lain. Ternyata dia yang diganggu sekarang, iya, dia yang diajak kelahi, dia yang diajak bertengkar. Maka jawabannya orang puasa tidak meladeni. Kalaupun dia mau bicara, maka jawabannya hanya ucapan inni shaim, puasa aneh. Tapi dia tongki sambungkan ale bapi mangaribi, nampak si bagarung bangki. Jangan jemaah sekalian, tidak seperti itu ya. Barakallahu fikum. Semoga kita dimudahkan oleh Allah, amin. Kita diberi kesehatan masa Ramadan, diberi taufik untuk bisa beribadah lebih maksimal, lebih baik dari sebelumnya. Jadikan setiap datang Ramadan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita, supaya kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.